wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atika Azahra dari BP 19011058 dari kelas 2B Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Baiklah teman-teman, di sini saya kembali lagi akan menjelaskan, yaitu judulnya sekarang ini tentang reproduksi. Baiklah, yang pertama itu kita akan menjelaskan perkembangan ovum. Nah, jadi yang pertama itu oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. Jadi 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin juga sudah mulai memproduksi sel telur. Nah, saat janin bayi perempuan berusia 5 bulan, oogonium ini memperbanyak diri dengan cara mitosis hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Nah, sayangnya jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Nah, dari semulanya berjumlah 7 juta oosit, semenjak dilahirkan oosit primer hanya tersisa sekitar 1-2 juta saja. Nah, sel telur ini juga akan berhenti berkembang sementara sampai Anda memasuki usia pubertas. Wah, setelah masa pubertas, oogonium akan aktif bekerja mengikuti siklus menstruasi. Nah, dari 2 juta oosit primer tadi yang ada hanya sekitar 400 saja yang bisa bertahan hingga menjadi folikel matang. Folikel matang itu adalah kantong kecil yang memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat satu sel telur. Sel telur ini yang kemudian akan dilepaskan selama masa reproduksi. Perlu dipahami bahwa seiring bertambahnya usia Anda, maka kualitas serta kuantitas ovum yang tersisa akan semakin mengalami penurunan. Hal ini adalah normal. Nah, sekarang kita masuk ke tahapnya. Oogenesis ini dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Nah, sementara itu meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian yang menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Nah, akibat satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma, oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 bagian polar. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan Anda juga akan mengalami menstruasi. Memahami proses ovulasi wanita. Ketika ovum dan inti nukleus sudah siap melebur menjadi satu, maka sel telur akan matang dan bersiap untuk dikeluarkan.
Peristiwa pengeluaran sel telur inilah yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi ini terjadi setiap bulan. Ketika seorang wanita mengalami ovulasi, maka hanya akan ada satu sel saja yang matang. Yang pertama itu periovulatory, adalah tahap setiap lapisan sel-sel telur mulai dilapisi dengan lendir dan bersiap untuk bergerak keluar menuju rahim. Di sisi lain, rahim pun sudah mempersiapkan diri untuk menerima telur sehingga dindingnya akan menebal. Ovulasi. Pada tahap ini ada enzim khusus yang dimiliki tubuh untuk membentuk lubang agar memudahkan sel telur bergerak melalui tuba Fallopi. Nah, yaitu saluran yang menghubungkan indung telur ke rahim. Telur yang matang akan masuk ke dalam saluran tersebut dan melewati hingga mencapai rahim. Dalam tahap ini biasanya terjadi pembuahan pertemuan sel telur dan sel sperma terjadi di tuba Fallopi dan dapat berlangsung sekitar 24 jam sampai 48 jam. Terus ada bagian hormon yang memengaruhi ovulasi. Pada proses ovulasi, hormon reproduksi yang dikenal sebagai hormon GnRH dilepaskan dari hipotalamus otak. Hormon ini bertugas untuk merangsang pelepasan dua hormon reproduksi utama lainnya seperti follicle stimulating hormone atau FSH dan hormon luteinizing dari kelenjar pituitari di otak. FSH berfungsi untuk menstimulasi pematangan folikel di ovarium. Sementara itu, LH bertugas untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang keduanya memicu ovulasi. Hormon estrogen dan progesteron juga menyebabkan dinding rahim menjadi tebal untuk menciptakan tempat perkembangan sel telur yang sudah dibuahi. Sel telur akan memilih sperma mana yang boleh mencapainya. Sel telur sering digambarkan sebagai pemain atau pasif yang hanya menunggu sperma pertama datang dan masuk ke dalamnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sel telur memiliki peran yang sangat jauh lebih besar dari perkiraan tersebut karena sel telur ternyata cukup pemilih. Sel telur sebenarnya akan memilih sperma mana yang boleh memasukinya. Studi ini juga menunjukkan bahwa sel telur akan menjerat sperma yang sudah dipilihnya di permukaan mereka. Akibatnya, sperma tidak memiliki pilihan lain. Saat sperma yang sudah terpilih masuk ke dalamnya, lapisan luar sel telur akan mengeras untuk mencegah sperma lain memasukinya. Nah, di saat inilah satu sel sperma akan bertemu dengan sel telur. Akan dikenal dengan terjadinya proses pembuahan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk yaitu ke yang kedua, memahami fase-fase dan siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari. Namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Hormon yang memengaruhi fase-fase dan siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Hormon yang dimaksud antara lain yang pertama estrogen. Hormon yang diproduksi pada ovarium sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam membentuk kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Dan yang kedua,
Progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan, sama dengan estrogen. Progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, hormon pelepas gonadotropin, yaitu diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang, folikel, dan hormon pelutein. Keempat, hormon pelutein. Sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Hormon perangsang, folikel, hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Fase pertama menstruasi ialah yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 mili pada tiap siklus. Pada hari pertama hingga hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak pada saat ini. Biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Nyeri pada bagian perut yang juga kram dirasakan pada hari-hari pertama menstruasi dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim. Kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi terjadi. Adapun kontraksi yang kuat dalam rahim dapat menyebabkan suplai oksigen ke rahim tidak berjalan dengan lancar. Karena kekurangan asupan oksigen inilah kram atau nyeri perut dirasakan selama menstruasi. Meski menyebabkan rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebetulnya berfungsi membantu mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel di dalam ovarium. Dari beberapa folikel yang berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang akan memproduksi estrogen. Selama masa menstruasi inilah, hormon estrogen Anda akan berada pada tingkat yang rendah. Maka tak heran jika secara emosional Anda lebih mudah untuk marah ataupun tersinggung selama menstruasi. Nah, fase kedua yaitu pro-ovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa ovulasi selama terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama, tapi nyatanya masih ovulasi tiap wanita tidaklah sama, tergantung kepada siklus menstruasi masing-masing dan beberapa faktor, seperti penurunan berat badan, stres, sakit, diet, dan olahraga. Jika Anda sedang berencana memiliki momongan, ada baiknya Anda melakukan hubungan intim dengan suami pada masa praovulasi hingga ovulasi, sebab ini adalah waktu terbaik yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Di samping itu, sperma dapat bertahan kurang lebih selama 3-5 hari di dalam rahim. Fase ketiga, pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur, membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan beberapa memproduksi progesteron.
Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Terkadang bisa muncul gejala keputihan sebelum haid akibat perubahan hormon menjelang menstruasi. Terkadang perdarahan dari vagina bisa jadi menandakan perdarahan implantasi yang gejala serupa dengan menstruasi. Jika Anda mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, menstruasi lebih dari 7 hari, atau tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan secara berturut-turut, segera konsultasi kepada dokter kandungan. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi Anda. Dengan begitu, kejanggalan yang muncul pun bisa secara dideteksi. Dan baiklah, yang ketiga kita akan membahas tentang alat reproduksi pria atau laki-laki. Nah, di sini organ reproduksi merupakan organ yang sangat penting bagi manusia, mulai bekerja setelah pertumbuhan yang matang pada tubuh manusia. Dimulai dengan gejala pubertas, pada masing-masing jenis kelamin mempunyai perbedaan setiap reproduksi, yaitu antara pria dan wanita. Struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, sekrotum atau kantung zakar, dan testis atau buah zakar. Struktur dalam terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Terus, organ dari sistem reproduksi laki-laki mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan, menjaga, dan transportasi sperma atau sel reproduksi laki-laki dan cairan pelindung yaitu semen. Terus, untuk mengantarkan semen, ia mengandung sperma ke dalam alat genital wanita untuk memproduksi dan sekresi hormon seks pria. Yang pertama itu kita akan bahas 10 organ alat reproduksi pria. Yang pertama, organ pada pria untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki 3 bagian. Yang pertama itu akar yang melekat pada dinding perut. Bagian badan atau batang, glans, merupakan ujung penis yang terbentuk seperti kerucut. Glans atau disebut juga dengan kepala penis ditutupi dengan lapisan kulit longgar yang disebut kulup atau kulit. Ini kadang-kadang dibuang dalam proses sunat. Ujung dari saluran uretra, saluran yang mengangkut semen dan urin, berada pada ujung glans. Pada penis juga terdapat sejumlah ujung saraf yang sensitif. Bagian badan penis berbentuk silinder dan terdiri dari 3 bilik, yaitu bilik ini terdiri dari jaringan khusus seperti spons yang bernama jaringan erektil. Jaringan ini berisi ribuan ruang besar dan dapat diisi dengan darah ketika laki-laki tersebut terangsang secara seksual. Apabila penis terisi dengan darah, ia menjadi kaku dan tegang, yang memungkinkan untuk penetrasi selama hubungan seksual. Kulit penis longgar dan elastis yang memungkinkan perubahan ukuran penis sangat ereksi. Semen yang mengandung sperma dikeluarkan ejakulasi melalui ujung penis ketika laki-laki tersebut mencapai klimaks seksual atau orgasme. Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir dari saluran uretra sehingga hanya semen yang keluar pada saat organisme. Yang kedua yaitu sekrotum. Sekrotum adalah kulit berbentuk kantong-kantong longgar yang menggantung di belakang penis dan berisi buah zakar, serta banyak syarat yang pembuluh darah. Sekrotum berfungsi untuk melindungi dan mengatur suhu testis. Untuk perkembangan sperma secara normal, testis harus berada pada suhu sedikit lebih rendah dari suhu tubuh, dengan otot khusus pada dinding skrotum yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Saat berkontraksi, skrotum dapat mendekatkan testis ke tubuh sehingga menjadi hangat, dan sebaliknya saat berelaksasi, testis akan menjauh dari tubuh untuk menurunkan suhunya. Buah zakar atau testi ialah organ berbentuk oval yang berukuran sebesar buah zaitun yang terletak pada skrotum.
Kebanyakan pria memiliki dua testis tanggung jawab dalam pembuatan hormon testosteron, hormon seks pria yang utama, dan untuk menghasilkan sperma. Dalam testis terdapat gulungan saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus ini memproduksi sel-sel sperma melalui proses spermatogenesis. Yang keempat, epididymis. Epididymis ini merupakan saluran panjang dan bergulung dan melekat pada bagian belakang testis. Epididymis berfungsi dalam pengangkutan dan penyimpanan sel sperma yang diproduksi oleh testis. Kemudian, epididymis juga bertugas untuk maturasi dan pendewasaan sel sperma, karena sel sperma yang belum dewasa tidak dapat melakukan fertilisasi. Saat terjadi rangsangan seksual, terjadi kontraksi pada epididymis yang membawa sel sperma ke vas deferens. Vas deferens ialah saluran berotot yang menghubungkan antar epididymis dengan vesikula seminalis yang terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Dan yang keenam itu adalah saluran ejakulasi. Dibentuk dari gabungan antara vas deferens dan vesikula seminalis. Saluran ini berakhir di uretra, dan uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Pada laki-laki yang mempunyai fungsi tambahan untuk mengeluarkan semen ketika pria mencapai orgasme. Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir dari saluran uretra sehingga hanya semen yang keluar pada saat orgasme. Vesikula seminalis ialah kantung yang menempel pada kandung kemih. Vesikula seminalis menghasilkan cairan kaya gula yang berfungsi untuk memberikan makan sperma dan membantu dalam mobilitas sperma. Cairan dari vesikula seminalis memberikan kontribusi terbanyak dalam menambah volume semen pada pria. Kelenjar prostat, yaitu kelenjar berbentuk seperti kacang walnut yang letak di bagian kandung kemih dan dekat dengan rektum. Kelenjar prostat memberikan kontribusi cairan tambahan untuk ejakulasi. Cairan prostat juga membantu memelihara sperma. Kelenjar Cowperry, yaitu kelenjar berbentuk seperti kacang pea dan terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang licin dan bening dan bermuara pada uretra. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan mentraksi keasaman yang terjadi akibat sisa-sisa urin dalam saluran uretra. Nah, yang terakhir itu kita bahas tentang tahapan perkembangan sperma. Nah, di sini yang pertama pengertian dari sperma dulu. Sel di dalam reproduksi laki-laki yang dibentuk di testis. Sel inilah yang nantinya akan bertemu dengan sel telur atau ovum pada wanita untuk bersatu dan membentuk bibit yang merupakan cikal bakal janin atau manusia. Proses membentuknya sperma ini dinamakan spermatogenesis. Pada tubulus seminiferus terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal primitif yang mengalami kekhususan. Sel germinal ini disebut spermatogonium atau jamak. Setelah mengalami pematangan, spermatogonium memperbanyak diri sehingga membelah secara terus-menerus atau mitosis. Sedangkan sebagian spermatogonium yang lain melakukan spermatogenesis. Sperma manusia adalah sel sistem reproduksi utama dari laki-laki. Sel seperti memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sel sperma manusia terdiri atas kepala yang berukuran 5 sampai 3 dan ekor sepanjang 50. Sel sperma pada manusia bersifat haploid yang berjumlah 23 kromosom, sehingga jika nantinya sel sperma bertemu dengan sel telur pada wanita, maka lengkaplah sel tersebut menjadi sel yang bersifat diploid yang memiliki jumlah kromosom sebanyak 46 buah.
Lalu selain jumlah, faktor lain yang tak kalah penting adalah pergerakan sperma. Gerakan sperma ada 4, yaitu gerak lurus cepat, gerak lurus lambat, gerak di tempat, dan tidak bergerak sama sekali. Lalu kita masuk ke struktur sperma. Sperma berbentuk seperti kecebong dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kepala berbentuk lonjong agak gepeng berisi inti nukleus. Bagian leher menghubungkan kepala dengan bagian tengah, sedangkan ekor berfungsi untuk bergerak maju. Panjang ekor sekitar 10 kali bagian kepala. Jadi di bagian kepala, sel sperma berbentuk lonjong dan terdapat inti sel nukleus dengan kandungan informasi genetik berupa DNA di dalamnya. Midpiece, bagian tengah sperma ini dibungkus oleh mitokondria yang merupakan sumber energi bagi sperma yang berguna sebagai sumber energi bagi sel sperma dalam menjalankan aktivitasnya. Lalu ekor itu berupa flagella atau alat gerak berbentuk sitoskeleton yang berukuran panjang yang berfungsi untuk mendorong sperma ke depan dengan kecepatan 30 inci sampai per jam. Lalu proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma ini dipengaruhi oleh beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yaitu LH dan FSH. Fungsi LH ini adalah untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsi FSH juga meliputi peranannya pada proses spermiogenesis, yaitu perubahan dari spermatid menjadi sperma. Selanjutnya juga ada peran dari GH, growth hormone, yang mengatur pembelahan awal sperma. Mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang siklus reproduksi manusia. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.